Oke, kita mulai ya. Tanggung jawab pribadi. Ini kan konsep yang kayaknya kita semua tahu ya, tapi sering banget susah buat diterapkan. Nah, dalam teologi Kristen, ini tuh bukan cuma soal etika biasa, tapi ini menyangkut hubungan kita sama Tuhan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kenapa sih prinsip ini fundamental banget? Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kita ada di situasi di mana ada yang salah? Terus reaksi pertama kita atau orang di sekitar kita itu langsung cari siapa nih yang salah? Ini tuh kecenderungan manusiawi yang umum banget. Nunjuk jari ke orang lain bukannya ngaca ke diri sendiri dulu. Jadi, apa sih sebenarnya tanggung jawab pribadi itu? Kalau kita lihat dari kacamata teologi, ini tuh lebih dari sekedar jadi orang baik. Ini adalah prinsip rohani. Artinya, kita tuh bertanggung jawab penuh atas apa yang kita lakukan. Bukan cuma ke sesama manusia, tapi langsung di hadapan Tuhan. Ini bagian dari panggilan iman kita. Nah, Alkitab sendiri ngasih kita dua contoh jalan yang kontras banget soal tanggung jawab. Yuk kita lihat siapa aja yang milih buat bertanggung jawab dan siapa yang malah milih buat cuci tangan. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Di satu sisi, kita punya Nuh sama Daniel. Dua-duanya ini menghadapi tekanan yang luar biasa, tapi mereka tetap memilih integritas. Mereka nggak nyalahin keadaan sama sekali. Nah, di sisi lain, ada Adam, Hawa, dan Raja Ahasyawa. Respons pertama mereka pas ada masalah, cari kambing hitam. Ini dia dua respons fundamental yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Ini jadi pertanyaan penting kan? Kenapa ya jalan yang diambil Nuh sama Daniel itu kok rasanya berat banget? Kenapa kita kok lebih gampang nyalahin orang lain? Yuk kita gali lebih dalam akar dari kebiasaan ini. Kita semua tahu mana yang benar. Tapi kenapa sih insting kita itu seringnya malah narik kita ke arah sebaliknya? Nah, jawabannya itu ternyata ada di beberapa alasan teologis yang cukup mendasar. Jadi ada 4 akar masalahnya nih. Pertama, emang dari sananya, sifat dasar kita sebagai manusia yang nggak sempurna, itu bikin kita secara naluriah pengen lempar kesalahan. Kedua, kita seringkali nggak sadar sama konsekuensi dari tindakan kita sendiri. Ketiga, tekanan dari luar, entah itu sosial, politik, ekonomi, jadi alibi yang paling gampang. Dan yang terakhir, ini adalah tanda ketidakdewasaan rohani. Sulitnya mengakui kesalahan persis seperti yang kita lihat di kisah Raja Saul. Oke, mungkin menghindar dari tanggung jawab itu rasanya gampang ya, untuk sesaat. Tapi ada harganya loh, dan harganya itu mahal banget. Coba kita lihat apa aja sih konsekuensi dari kebiasaan nyalahin orang ini. Ini nih, ironisnya. Dengan berusaha ngelindungin diri dari kesalahan, kita justru malah bikin diri kita nggak berkembang. Saat kita terus-terusan nyalahin orang lain, pertumbuhan moral dan rohani kita itu jadi mandek. Nggak ada refleksi diri, ya berarti nggak ada pembelajaran sama sekali. Dan dampaknya nggak berhenti di diri kita sendiri loh. Kebiasaan menyalahkan itu kayak racun buat hubungan. Kepercayaan jadi hilang, baik itu sama sesama manusia maupun sama Tuhan. Lihat aja contohnya Adam dan Hawa. Penolakan mereka buat bertanggung jawab itu langsung merusak hubungan sempurna mereka. Yang puncaknya diusir dari Taman Eden. Dan ini nih, mungkin konsekuensi puncaknya. Raja Saul kehilangan kerajaannya bukan cuma karena satu kesalahan. Dia kehilangan itu semua karena sikapnya yang keras kepala, nggak mau mengakui kesalahannya. Dia lebih milih cari-cari alasan daripada bertobat, dan akhirnya dia kehilangan segalanya. Baik, kita sudah lihat masalahnya, udah lihat akibatnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Bagaimana caranya kita bisa secara aktif membangun kebiasaan bertanggung jawab dalam diri kita? Untungnya, ada cetak biru yang jelas yang bisa kita ikuti. Cetak birunya ini ada 5 langkah. Pertama, pengakuan. Maksudnya akui aja kesalahan kita, jujur, nggak usah pakai alasan macam-macam. Kedua, introspeksi. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa aku ngelakuin itu? Ketiga, pertobatan dan koreksi. Berbalik arah dan perbaiki kerusakan yang udah terjadi sebisa kita. Keempat, ketaatan. Jadikan firman Tuhan sebagai kompas kita. Dan yang paling dasar, kelima, bergantung pada kasih karunia. Sadarilah bahwa kemampuan kita untuk bertanggung jawab itu adalah anugerah, bukan hasil kekuatan kita sendiri. Ayat ini, ini doa yang butuh keberanian banget loh. Ini adalah permintaan untuk diuji, untuk dilihat apa adanya oleh Tuhan. Ini adalah langkah pertama yang krusial untuk memutus lingkaran setan saling menyalahkan dan memulai perjalanan menuju tanggung jawab yang sejati. Jadi pada akhirnya nih intinya itu bukan soal kita bakal gagal atau enggak. Karena kita semua pasti pernah dan akan gagal. Pertanyaan sesungguhnya adalah, gimana respons kita pas kita gagal?
Apakah kita akan menunjuk jari keluar, atau kita akan bercermin ke dalam untuk belajar dan bertumbuh? Pilihan itu selalu ada di tangan kita.